Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dalam pertemuan mata kuliah Sistem Antarmuka Sistem Komputer pertemuan ke-11. Di sini kita akan membahas tentang microcontroller. Ya, jadi sebagai penjelasan tentang apakah itu microcontroller, maka sebagaimana diketahui bahwa kalau kita melihat komputer itu, ya, komputer sebagai alat bantu, kita melihatnya ada dua jenis secara garis besarnya. Dilihat dari sisi pengontrolan atau pemrosesan. Ya, jadi pertama kita mengenal komputer dengan basis microprosesor, sebagaimana yang kita biasa gunakan, yang kita pakai sehari-hari seperti PC, laptop, atau bahkan smartphone atau yang sejenisnya. Itu kita mengenalnya sebagai microprosesor, di mana dia memiliki ciri-ciri bahwa pemrosesannya itu bisa dilakukan dengan cara multi-programming, multi-processing, dan bahkan multi-system operation, ya, operating system. Itu pengolahan, ya, alat bantu pengolahan yang kita sebut sebagai komputer dengan basis microprosesor. Sementara yang kedua adalah kita mengenal komputer sebagai pemroses, alat bantu pemroses yang sifatnya adalah monoprocessing, monoprogramming, monotasking, dan bahkan mono operating system. Ya, kalau dia disertai dengan sistem operasi. Dan pemroses itu disebut dengan microcontroller. Jadi kita bisa melihat bahwa perbedaan antara microcontroller dengan microprocessor adalah pada seberapa banyak proses yang bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kalau yang bisa dilakukan hanya satu-satunya, maka itu disebut dengan microcontroller. Dan kalau yang bisa dilakukan adalah banyak dalam waktu yang bersamaan, ya, bisa banyak dalam waktu yang bersamaan, maka itu disebut sebagai microprosesor. Maka dalam pembahasan ini, materi yang kita bahas di sini adalah yang namanya microcontroller.
yaitu sebuah processing yang hanya ditujukan pada satu implementasi. Misalnya untuk mengontrol drone, ya, pesawat tanpa awak, misalnya mengontrol televisi, mengontrol lampu, mengontrol mesin cuci, mengontrol microwave oven, mengontrol buka pintu, mengontrol lift, ya, operasi lift dan lain-lain. Ya, intinya adalah bahwa proses ini, ya, pengontrolan ini hanya dilakukan untuk satu tujuan, untuk satu pengontrolan, satu processing, dan satu programming. Ya. Maka didefinisikanlah di sini bahwa microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program dan terdiri dari CPU, Central Processing Unit, memori, input-output tertentu, dan unit pendukung seperti timer dan analog to digital converter yang sudah terintegrasi di dalamnya. Ya. Jadi ya komplit dia sebenarnya sebagai sebuah komputer. Ya, adapun ya mungkin dari sisi kemampuan dari masing-masing produk yang dijual di pasar itu boleh jadi bahwa terutama di sisi pemrograman, untuk mengontrol, ya, untuk bisa mengontrol alat yang dituju itu kadang-kadang harus memerlukan bantuan microprosesor, dalam arti bahwa dia harus diprogram di dalam komputer PC atau komputer laptop. Ya, tetapi ada juga microcontroller yang kemampuannya sudah lumayan besar, ya, sudah lumayan canggih, ya, terutama kalau dia disertai dengan LCD yang lebar. Ya, selama ini microcontroller yang kita lihat, yang kita gunakan, kalau misalnya sudah pernah digunakan, itu terdiri dari layar yang sempit, ya, paling hanya satu baris atau dua baris. Jadi terdiri mungkin ukurannya hanya 10 cm kali 2 cm. Itu mungkin yang kita biasa gunakan. Jadi layar screen-nya itu terlalu sempit sehingga tidak memungkinkan kita untuk melakukan pemrograman yang luas, ya, yang leluasa. Maka seringkali dia memerlukan bantuan daripada komputer microprocessor. Ya. Apa fungsi-fungsi daripada microcontroller? Pertama, dia berfungsi sebagai counter. Jadi berfungsi sebagai counter untuk mencacah kejadian-kejadian. Katakanlah misalnya mencatat temperatur, mencatat bunyi-bunyian, atau mencatat apa yang kita akan catat sesuai dengan tujuan yang kita buat. Kemudian sebagai decoder dan encoder,
Ya, jadi sebenarnya di sini juga ya tentu kita di sini kita bisa membuat pemrogramannya ya dalam skala-skala yang terbatas. Artinya bahwa pemrograman yang sederhana. Dan memang pada umumnya microcontroller ini hanya karena untuk satu tujuan, untuk satu pengontrolan, maka dia tidak memerlukan atau tidak menghendaki pembuatan program yang sangat rumit seperti halnya di dalam microprocessor. Jadi dia adalah program-program yang sederhana yang betul-betul hanya ditujukan untuk proses pengontrolan. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai flip-flop. Ya, flip-flop ini ya on off ya sebenarnya. Artinya bahwa untuk mengontrol sesuatu bisa dilakukan dengan cara misalnya berganti-gantian ya itu dengan pengaturan timer waktunya ya. Kemudian dia bisa juga sebagai pembangkit osilasi. Ya, osilasi itu apa? Osilasi itu adalah pembangkit sistem yang fluktuatif, yang osilatif, yang yang turun naik. Jadi ada seperti gerakan yang di dalam fisika itu bolak-balik ya, gerak bolak-balik. Jadi berosilasi ya. Kemudian ada dia sebagai timer atau pewaktu, yaitu menentukan katakanlah misalnya kita mengontrol drone ya, pesawat tanpa awak untuk melakukan pengamatan lewat udara misalnya. Pengamatan lewat udara di suatu lokasi, apakah itu mungkin di jalan tol untuk memantau kepadatan lalu lintas, maka kita programkan untuk pada setiap selang waktu tertentu dia akan mengambil gambar jepret. Jadi kita sudah tentukan timernya, kita setel timernya supaya katakanlah setiap 5 menit atau setiap 10 menit dia akan mengambil gambar dengan kamera yang disertakan padanya. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai ADC, jadi konverter, yaitu konverter dari analog ke digital. Ya, sebenarnya yang dipahami dia ya hanya digital. Ya, yang dipahami oleh microcontroller ini adalah digital, bukan analog. Maka ada konverter. Jadi sebuah besaran-besaran yang sifatnya analog akan dikonversikan menjadi besaran-besaran digital atau sinyal. Ya, dan umumnya itu kemudian dibaca sebagai tegangan. Kalau dilihat dari sisi teknisnya, ya maka microcontroller itu kita bagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama disebut sebagai RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computer, di mana jenis yang ini adalah jenis yang memiliki fasilitas yang banyak, tetapi instruksi yang bisa dituliskan itu terbatas. Jadi memiliki instruksi yang terbatas dengan fasilitas yang relatif lebih banyak.
Ya, dibanding dengan yang kedua, jenis yang kedua yaitu CISC, yaitu Complex Instruction Set Computer, yaitu jenis yang sebaliknya, artinya bahwa instruksinya lebih komplit, bisa kita membuat mungkin kita di sini bisa membuat pemrograman, itu tergantung dari merek yang kita beli atau kita pesan, tetapi fasilitasnya sedikit. Ya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok itu tentu akan bergantung kepada tujuan daripada pengontrolan yang kita akan kerjakan. Ya. Jadi kemudian dilihat dari banyaknya beredar di pasar. Ya, kalau beredar di pasar ini ya biasanya juga ya bergantung kebutuhan yang menggunakan. Artinya bahwa pasar akan menyediakan barang-barang atau microprocessor yang memang banyak digunakan untuk pengontrolan. Ya, jenis-jenisnya pertama itu disebut sebagai Intel MCS 51. Dan ini adalah jenis daripada kompleks ya, instruction yang artinya lebih banyak instruksi. Ya, artinya layarnya lebih besar, ya, jumlah instruksinya lebih besar dibanding dengan perlengkapan lain. Ya, jadi dia merupakan andalan daripada Intel. Ya, ini adalah merupakan andalan daripada Intel. Dan ini awal mulanya hanya diaplikasikan untuk chip tunggal. Ya, tetapi sekarang kemudian diperluas ke yang lebih besar dengan ROM luar itu adalah 64 KB dan RAM luar juga 64 KB. Ya. Dan itu aksesnya terpisah antara jalur program dengan jalur data. Jadi memisahkan antara jalur program dengan jalur data. Dan ini umumnya digunakan dalam programmable logic control. Jadi kita seperti di dalam aplikasi atau implementasi di mesin cuci. Ya, implementasi di mesin cuci itu menggunakan MCS 51. Ya. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana yang digunakan katakanlah seperti di robotik, ya, robotik itu umumnya yang yang digunakan adalah jenis yang AVR, ya, AVR. Jadi itu yang digunakan pada umumnya di robotik, ya. Dan umumnya pengontrolan yang sifatnya pergerakan itu biasanya menggunakan AVR. Ya. Kemudian ini paling banyak jenisnya yang dijual di pasar, ya. Dan tentu saja ya karena kita tahu bahwa pengontrolan dengan metode logic control itu umumnya digunakan oleh industri. Jadi di pabrikan-pabrikan katakanlah seperti misalnya mesin cuci, kulkas, AC, itu umumnya di sini, ya, dia umumnya menggunakan MCS 51. Ya.
Tetapi untuk keperluan-keperluan laboratorium, ya keperluan laboratorium, praktikum-praktikum di laboratorium, karena di laboratorium itu umumnya kita menggunakan yang jenisnya adalah untuk pergerakan. Maka yang banyak digunakan itu adalah AVL. Banyak sekali jenisnya karena terutama di bidang elektronika kontrol, ya mainan mengontrol mainan-mainan misalnya itu AVR, ya AVR. Maka dia sangat banyak di pasaran. Kemudian ada PIC yang sebelumnya dia adalah singkatan dari Programmable Interface Controller, kemudian belakangan disebut sebagai Programmable Intelligent Computer. Ya, jadi dia karena perkembangan, ya karena berkembang juga sesuai dengan kebutuhan, maka dia juga diikuti dengan perubahan nama, terutama karena implementasi artificial intelligence. Ya. Ini para penggiat elektronika, ya itu biasanya menggunakan PIC, ya untuk mikrokontrolernya, dan ini disebabkan karena memang karena sangat kuat, ya kuat, jadi sangat tahan, tidak seperti misalnya katakanlah yang MC150 tadi, ya itu tidak kuat, ya jadi karena dia telah ditanamkan di dalam sebuah paket kontrol, ya di sebuah board, ya jadi seperti halnya di dalam kendaraan bermotor juga menggunakan NCS 51, Intel NCS 51. Maka kalau kita bandingkan, karena memang itu umumnya untuk industri, ya untuk industri yang betul-betul industri yang pabrikan, ya industri besar, ya maka dia tidak banyak beredar di masyarakat, ya tidak banyak beredar di masyarakat. Yang paling beredar di masyarakat itu adalah AVR dan PIC. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah perangkat kerasnya, ya daripada PIC. Jadi kita bisa lihat kaki-kakinya ada berapa, ya jumlah kaki-kaki hampir sama, ya hampir sama antara AVR, seperti AVR, ya PIC misalnya. Kemudian ada juga ARM, ya ARM ini adalah ARM, yaitu prosesor dengan arsitektur set instruksi 32 bit, juga dari jenis RISC, ya jadi reduce instruction set computer, yang dimana ARM ini merupakan singkatan daripada Advanced RISC Machine, yang juga sebelumnya merupakan akronim daripada RISC Machine. Ya. Ini tadinya digunakan untuk personal komputer. Jadi ya selain personal komputer juga itu yang kita bisa gunakan, ya sebagaimana kita pahami. Sebagaimana juga mungkin dalam praktek-praktek dalam
tugas akhir mahasiswa, ya kalau tidak menggunakan microprocessor, ya menggunakan microcontroller. Ya, tentu saja dengan tingkat-tingkat kemampuan kesulitan yang agak berbeda, karena di microprocessor itu kita harus menentukan port-port yang tepat untuk bisa dikoneksikan, untuk bisa sambung kepada proses pengontrolan. Ya. Kemudian ya ini adalah bentuk daripada ARM. Microcontroller AFPR itu sering merupakan microcontroller di 8 bit, ya, jadi dia 8 bit. Jadi kita bisa bayangkan seberapa besar kemampuannya dengan RISC 8 bit ini. Artinya bahwa jumlah proses yang bisa dikerjakan oleh ini, ya, jumlah memori yang bisa dikerjakan atau yang bisa ditampung dalam pemrosesannya itu hanya berjumlah 2 sampai dengan counter 255. Ya, dari 255 karena sudah dibatasi dia hanya dalam 8 bit. Ya, maka dengan kemampuan 8 bit ini, ya, dia hanya sanggup memproses dengan sejumlah data yang bisa disimpan hanya sebesar 255. Ya. Kemudian microcontroller APR merupakan salah satu jenis arsitektur microcontroller yang diandalkan pada Atmel. Ya. Dia memiliki berbagai kelebihan dan juga merupakan penyempurnaan daripada arsitektur microcontroller yang sudah ada. Ya. Kemudian dengan kemampuan yang sangat terbatas tadi, ya, maka kita bisa pahami bahwa microcontroller ini sifatnya low cost, ya, jadi sangat paling murah, yang paling rendah harganya, tetapi memiliki performansi yang luar biasa. Artinya dengan harga yang murah dia bisa memiliki performan yang tinggi, ya, yang cukup bagus. Ya, hanya dia sangat bisa dipahami bahwa microcontroller inilah yang paling banyak ditemukan di pasaran, karena memang ini untuk kebutuhan perorangan, ya, bukan kebutuhan industri. Ya, kalau kita pahami kalau itu kebutuhan industri, maka sifatnya tidak dibelanja atau tidak diperjualbelikan di pasar, tetapi dia dalam industri dulu. Jadi tidak dijual per satuan. Ya, fiturnya juga cukup lengkap. Ya, fitur daripada microcontroller APR juga cukup lengkap. Ya, tetapi ya itu tadi, ya, jadi dibatasi terutama, ya, tapi itu juga akan bergantung kepada katakanlah anggaran yang kita sediakan. Bisa saja katakanlah dengan fitur yang sederhana kita bisa perluas, kita bisa perbesar katakanlah untuk screen apa itu namanya layar operasional, layar informasinya.
Iya, kita bisa lengkapi dengan informasi-informasi, keterangan-keterangan, bahkan bisa dengan bentuk-bentuk statistik misalnya. Ya. Tentu dengan harga yang terjangkau, makanya dia sangat populer. Ya. Variannya kita bisa lihat variannya di dalam tabel, terutama kita bisa lihat dari AT Mega 8 yang berarti 8 bit paling diandalkan, ya. RAM-nya itu adalah 1 kilobyte. Ya, 1 kilobyte atau 1024 byte. Jadi 1024 byte itu sama dengan 1 kilobyte. Ya. Kemudian flash-nya itu 8, ya. 8 kilobyte. Kemudian kita bandingkan dengan AT Mega 8535. Ya. Kita bisa melihat EEPROM-nya, kita bisa melihat pin input output-nya, berapa jumlah timer 16 bit-nya, berapa jumlah timer 8 bit-nya, berapa jumlah UART-nya, berapa jumlah PWM-nya, berapa jumlah ADC-nya, berapa SPI-nya, dan juga berapa ISP. Ya, apakah dia memiliki atau bisa diprogramming atau tidak? Ya, ternyata seluruhnya, ya, jadi seluruh tipe, seluruh serial daripada APR ini itu bisa programmable. Jadi bisa dilakukan pemrograman secara mandiri tanpa harus bergantung kepada PC ataukah laptop. Ya. Kemudian ada AT Mega 16 bit, ada AT Mega 16, jadi dua penulisan 162 dengan 16, nah itu kita bisa lihat dari jumlah timernya. Kemudian ada AT Mega 32, kemudian ada AT Mega 128, kemudian ada AT Tini 12, ini yang paling minim, ya. Jadi fasilitasnya sangat-sangat terbatas. Kemudian ada AT Tini 2313, kemudian ada AT Tini 44, ada AT Tini 84. Kita bisa bandingkan berapa fitur-fitur yang menyertai setiap seri daripada APR. Ya, jadi ini adalah keterangan daripada kolom-kolom tadi. Kemudian ya, saya kira ini tinggal bisa dibaca saja. Ini adalah skema daripada microcontroller, ya. Jadi di mana di sini memang di sini sudah ada ALU, ya. Jadi sudah ada CPU-nya. Sini juga sudah ada perangkat lainnya, timernya, ya. Jadi kita lihat bahwa tegangan masukan di sini kita lihat dari VCC ke ground-nya, ya, maka kemudian dimasuk ke sini, ya, kita bisa lihat kemudian masuk ke dari ini, dari pilihan ini, kemudian dia masuk ke blok ADC, ya. Kalau ke blok ADC, kemudian dia keluarkan arus referensinya. Kemudian dari ADC mengintegrasikan, kemudian dia masuk ke program counter.
Jadi di sini ini sudah berubah, ini sudah bukan lagi apa ini kita terima di sini dari analog, oh ya, dari analog masuk di sini sudah berubah menjadi digital. Ya, di mana biasanya ya sinyal yang kebaca di sini adalah sinyal tegangan. Jadi berapa tegangan yang harus diproses. Kalau sudah dipersyaratkan katakanlah misalnya 5 volt, maka 5 volt dianggap sebagai on, ya, jadi sinyalnya ada. Ataukah mungkin diambil, sudah didefinisikan di sini bahwa range yang akan dianggap sebagai ada atau on, ya, dalam satu itu adalah misalnya, ini misal, dari 3 volt sampai 5 volt. Maka di bawah daripada 3 volt itu dianggap tidak ada sinyal. Jadi nol. Ya. Dia sudah berubah, kemudian masuklah dia ke program, ya, program counter. Nah, dari sini sudah bisa dikontrol, ya, sudah diproses di sini, proses ya berdasarkan algoritma yang diterapkan. Ya, maka keluarlah sebagai informasi. Inilah skematik yang artinya dalam bentuk dari ini apa ini ya. Jadi komputernya sudah di sini, ya, kemudian kita mendapatkan atau unjuk kerja yang diperlihatkan dengan perintah-perintah yang kita lakukan di CPU ini, maka terjadilah aksi-aksi yang dilakukan pada peralatan. Ya. Oke, ini saya kira salah satu serialnya dan seterusnya dibentuk konfigurasi pin. Nah, ini untuk MCS51. Ya, jadi pinnya ada dari P1 itu ya 8 bitnya. 8 bit dari 0 sampai 7. Kemudian ada di sini juga AD-nya. Ada dari 0 sampai 7 satu byte, 8 bit, ya. Kemudian di sini ada lagi untuk tujuan yang berbeda, ya, nanti di apa ini ada setiap pin atau kaki-kakinya ini didefinisikan, sudah ditentukan tujuannya masing-masing. Kita lihat bahwa ya pin 1 sampai dengan 8 merupakan paralel 8 bit 2 arah. Ya, digunakan untuk berbagai keperluan misalnya. Kemudian pin 9 pin reset, ya, yaitu untuk mengembalikan ke posisi mula-mula. Kemudian pin 10 sampai 17 itu 8 bit 2 arah juga. Itu akan berfungsi sebagai pengganti, ya, di mana ini ada pendefinisian untuk P30, ya, adalah pulsodial penerima data, 31 pengirim data, 32 itu adalah interupsi eksternal output, kemudian 33 itu adalah internasional 01, ya, ini tidak ada sinyal, ya. Kemudian P3 itu eksternal timer, counter 0, ya, pencacah 0, jadi dipisahkan, jadi setiap tidak ada sinyal akan dicacah oleh P34, tetapi setiap ada sinyal akan dicacah oleh P35. Jadi dibedakan. Berapa jumlah 0, berapa jumlah 1. Ya, tentu akan ditafsirkan dalam jumlah
dalam bentuk bacaan. Katakanlah kalau 0 berurutan 0, kemudian terbaca 1, kemudian 0 lagi, itu akan terbaca secara digital, ya, kemudian ditafsirkan dalam bentuk informasi yang sifatnya analog. Kemudian P36 itu adalah RAID untuk mencatat, jadi dicatat setiap daripada pembacaan yang dilakukan, kemudian juga P37, ya, itu juga pembacaan. Jadi ada dua, jadi pembaca dan penulis. Ini adalah penulisan, jadi RAID, sedangkan adalah pembaca RAID. Oke, saya kira ini bisa dilihat lagi, ya, spesifikasi masing-masing port, itu port 0 bisa dilihat, kemudian port 1 bisa dilihat, port 2-nya untuk apa bisa dilihat, port 3-nya untuk apa juga bisa dilihat di sini. Ya. Jadi saya kira pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.